Terus kadang-kadang nggak dijawab, pengen yang lain enggak? Ya paling joget-joget aja. Oh, Soalnya tanpa obat pun kita juga bisa joget gitu loh. Nah itu jadi kalau narkoba itu bukan untuk penghilang stres lah menurut saya. Nah itu kalau saya cuma gini, orang saya ini sudah kadang-kadang kita waras saja, itu kita pusing aja beli obat untuk penyembuh pusing. Kenapa kita waras kok malah dibikin pusing gitu loh. ini dari saya karena saya pusing. Digoyang? Iya. Oke, goyang, Mang. Ya, maaf ya, Mas. Masalah, jadi nggak dapat hadiahnya. Oke? Jawabannya adalah setelah ibunya meninggal. Pada saat ibunya meninggal, itu jawabannya. Oke, pemirsa, kita bertemu lagi minggu depan. Tetap bersama saya, Putri Malam. Dengan potongan rambut, bentuk kumis, dan lipatan tangannya saat melawak. Saya pernah syuting iklan layanan masyarakat loh sama tamu saya yang satu ini. Rasanya seru banget. Kita ngobrol ya sama dia. Mas Gogon. Selamat malam Mas Gogon. Tepuk tangan dong buat Mas Gogon. Waduh, ini Mas yang timbul ide rambutnya dibikin kayak begini nih dari mana nih Mas? Kalau idenya ya yang jelas memang Sri Mulat itu sudah banyak bentuk-bentuk rambut ya. Jadi sebelum saya sudah ada, jadi saya tidak termasuk pemula untuk potongan rambut begini. Memang sudah ada dari dulu. Oh gitu. Ya. Jadi agak-agak niru sedikit. Iya, memang kita ini aja melanjutkan perjuangan pelawak-pelawak kita yang sudah. Soalnya memang macam-macam bentuk dibentuk. Jadi Sri Mulat itu ada yang botak, ada yang jambul, ada yang macam-macam lah. Iya. Ada nggak sih Mas keuntungannya punya rambut yang unik gini? Apa jadi lebih dikenal, diingat masyarakat atau piye Mas? Saya kira begitu. Jadi untuk ciri khas saja. Jadi kalau untuk tahun-tahun sekarang mungkin yang ini pelawak saya gitu aja. Sebab waktu saya belum potong begini mungkin jarang orang mengenal saya gitu. Setelah begini, oh kalau begitu tuh Gogon. Bahkan mungkin kalau ada orang yang potongan begini, wah ini niru Gogon ya. Jadi kayak gitu ya Mas ya. Mas sekarang kan sudah terkenal, sudah memiliki segalanya. Itu kira-kira ada dengan keterkenalan Mas Gogon sekarang ini, ada nggak sih perasaan tertekan atau stres gitu, ada nggak Mas? Saya selamanya nggak pernah punya perasaan stres. Saya hadapi dengan santai ya. Jadi walaupun apa rintangannya, apa cobaan saya itu, katakan misalnya saya banyak utang gitu ya juga saya enggak. Itu curhat barusan itu curhat. Apa? Oh enggak, soalnya kan ada ya kalau pelawak itu kan biasanya menurut saya itu kan cuma kalau Jawanya itu wang sinawang, dari luar itu glamor gitu. Tapi kenyataannya kita juga berkecimpung juga ini ya mengalami sendiri, ternyata pelawak itu tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang umum gitu. Jadi kadang-kadang kita juga cures gitu loh. Cures apa tuh? Cures itu apa? Karena kita jarang ada job gitu ya. Mungkin jadi cures, nggak punya duit sama sekali gitu ya. Mungkin kita bisanya cuma punya rumah, punya mobil gitu, tapi duit kadang-kadang kita juga nggak bawa gitu, nggak punya gitu. Itu cures. Gitu ya. Dari pengalaman Mas Gogon sebagai pelawak, jadi pernah nggak sih ada kondisi yang bikin stres? Apa betul-betul Mas Gogon itu bebas dari stres? Bebas, saya nggak pernah stres. Benar? Iya. Walaupun ya itu tadi yang saya katakan. Walaupun berapa? Saya mau berguru maksudnya. Ya jadi kalau menurut saya ya itu, walaupun beban saya itu berat, sebetulnya saya juga menghidupi beberapa orang ya, 11 orang. Itu kan kalau dihitung dari pemasukan saya itu kayaknya kurang ya, tapi kita nggak stres gitu. Walaupun utang berapa juta juga nggak stres saya gitu. Bener, nggak pernah stres. Tapi mudah-mudahan dengan menghidupi banyak orang itu rezekinya juga. Iya. Bos ya Mas ya. Oke, kalau kita ngobrol soal stres nih Mas, ada orang-orang, tadi kan saya sempat ngobrol sama Novia, sama Mas Ari. Ada orang-orang yang kalau stres tuh larinya ke narkoba gitu. Narkotika, obat-obat yang berbahaya. Itu pendapat Mas Gogon gimana soal itu? Kalau saya karena saya nggak pernah ngalamin begitu ya. Jadi kalau saya cuma menurut
pendapat saya itu stres bukan narkoba yang untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, kalau stres ya karena saya nggak pernah stres jadi nggak pernah ini. Tapi Nggak kan pernah Mas Gogon berpikir mungkin, narkoba. Mas Gogon mungkin pernah punya temen yang kan sempat ada gosip-gosipnya ya, teman-teman iya. pelawak yang pakai narkotika sampai tertangkap gitu-gitu. Oh itu gimana tuh Mas Gogon, pernah nggak menasehati teman atau terlibat dalam situasi seperti Iya, itu? kalau menasehatin sih pernah ya. Setiap ada temen ini soalnya saya kalau menasehatin nggak terlalu jauh cuma mbok kira-kira yang merugikan itu nggak usah kita lakukan gitu aja. Jadi kalau saya cuma berpendapat bahwa segala bentuk apapun itu kalau kira-kira nanti akhirnya membawa dampak rugi, ya rugi uang, ya rugi badan, ya rugi saraf mungkin ya. Sarah. Nah itu Gila, jangan, jadi jangan, maksudnya jangan jadi- kita lakukan Iya, gitu. Ya kadang-kadang kan kalau narkoba itu kan pengaruhnya juga kita juga nggak terlalu apa ya nggak terlalu tahu masalah narkoba jadi ya itu menurut saya. Hah? Oh iya kalau ya itu saya juga nggak munafik ya Mbak ya. Saya itu dulu itu kita sering ke diskotik tapi Waduh. iya Asik. cuma kita nggak main-main kayak gitu. Jadi Main saya mainnya apa? Kalau ke diskotik? eh? Mainnya apa? ya minum Sprite umpamanya gitu aja. Nah, iya. Main yang lain? Ya, terus Enggak. terus kadang-kadang Ayo gini, nggak dijawab. Hah? Main yang lain enggak? ya paling joget-joget aja. Oh, Soalnya oke. tanpa obat pun kita juga bisa joget gitu loh. Nah, itu jadi kalau narkoba itu bukan untuk penghilang stres lah menurut saya. Nah, itu kalau saya cuma gini, orang saya ini sudah kadang-kadang kita waras saja. Itu kita pusing aja beli obat untuk penyembuh pusing. Kenapa kita waras kok malah dibikin pusing gitu loh. Ini masih dari saya karena saya pusing. Apa tuh? Oke Mas, selama jadi pelawak sudah bertahun-tahun seperti ini, kira-kira masih ada hal-hal lain nggak sih sebetulnya yang Mas Gogon inginkan? Kalau yang saya inginkan itu ya kaya aja. Bagaimana saya supaya kaya gitu aja. Nah itu makanya saya tadi kan bilang itu kan pandangan orang di luar. Jadi menganggap bahwa mungkin saya kaya karena wah tiap ini mesti ada acara TV. Kadang-kadang itu apa ya? Tidak seperti apa yang dibayangkan orang gitu ya. Caranya gimana tuh supaya bisa awet, rajat, panjang karirnya seperti Mas Gogon ini? Mungkin ada saran untuk teman-teman pelawak? Oh iya, kalau supaya awet untuk ini ya meniti karir ya. Nah, itu ya yang jelas kita selalu pendekatan kepada sesama seniman aja. Misalnya kita pelawak ya kita harus mendekat pelawak yang lebih senior. Umpamanya sekarang kita udah dianggap kita ini di atas, tapi kita tetap tidak pernah merasa di atas. Kita mesti harus mendekat orang yang lebih atas lagi, yang lebih tua lagi, gitu aja. Jadi jangan merasa besar kepala gitu ya Mas soalnya ya? kan banyak pelawak-pelawak itu kadang-kadang omongannya kan dimuluk-mulukin. Dalam arti ditambah-tambahin. Misalnya kadang-kadang sering pelawak-pelawak atau seniman lainnya itu berani spekulasi untuk nombokin omongannya. Umpamanya jobnya cuma 1 juta, bilang 10 juta, kan nombok 9 juta. Iya, Ya, Mas. itu yang bikin Oke. stres dan pusing. Biar nggak stres, biar nggak pusing, nyanyi sepotong buat kita dan buat pemirsa Angin Malam. Lagunya apa yang Lagunya favorit? apa? Pop, jazz, Terserah. Oke. dangdut, Jazz rock. boleh lah. rock, daster, anduk. Celono. Lagunya apa? Saya selalu kalau di rumah itu selalu menyanyikan yang agak sedih. Ya. Nah, supaya saya itu bagaimana sih rasanya sedih gitu. Ya, jadi sekarang ditunjukkan di depan kita. Lagunya Hati menangis. Hati Menangis, Mbak Wit, gimana itu? Tapi mungkin dengar nggak ini hatinya yang menangis? Ya nggak denger kalau cuma hatinya aja. Mungkin. Nah, itu. Dengar nggak? Dengar. Oh, berarti nggak nangis hatinya. Mungkin lebih baik begini. Menyendiri di sudut kota ini. Ku tutup pintu hati untuk semua cinta. Walau batin ini menangis.
Banyak Iya. Mas Gogon, jangan menangis lagi batinnya karena dengan kehadiran Mas Gogon kita semuanya di sini menjadi lebih terhibur. Sukses terus ya Mas ya. Oke. Dan pemirsa, seperti sudah saya janjikan tadi, teman saya ini akan menghibur Anda kembali dan kita sambut Frida Luciana.